Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang perkembangan moralitas dan keagamaan remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Namun sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 8 yang terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Siti Halimah Sa'diyah, dan 2 rekan saya, Muhammad Al-Husaini dan Cindy Febrianti. Hakikat perkembangan. Perkembangan dapat diartikan sebagai satu proses perubahan dalam diri individu, baik fisik maupun psikis menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Sistematis adalah perubahan yang bersifat saling ketergantungan antara fisik ataupun psikis. Progresif diartikan sebagai perkembangan merupakan perubahan yang bersifat maju, meningkat, mendalam, dan meluas baik secara kuantitatif atau fisik dan kualitatif ataupun psikis. Berkesinambungan memiliki pengertian bahwa perkembangan merupakan perubahan pada organisme yang berlangsung secara berurutan. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti, baik fisik maupun psikis, berlangsung secara terus-menerus sejak masa konsepsi sampai mencapai masa kematangan atau masa tua. Perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan, yaitu perkembangan fisik dan psikis mencapai kematangannya terjadi pada waktu dan tempo yang berbeda. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Setiap individu yang normal akan mengalami tahapan ataupun fase perkembangan bahwa dalam menjalani kehidupan yang normal dan berusia panjang, individu akan mengalami fase atau masa perkembangan, yaitu masa konsepsi bayi, kanak-kanak, anak remaja, dan dewasa. Hakikat remaja. Istilah remaja berasal dari bahasa Latin yaitu adolescens, yang memiliki arti tumbuh menjadi dewasa. Secara psikologis, masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang tua, melainkan memiliki hak yang sama dalam bermasyarakat. Sedangkan menurut Hurlock, remaja adalah mereka yang berada pada usia 13 tahun hingga 16 tahun atau 17 tahun, dan akhir masa remaja adalah 17 tahun hingga 18 tahun. Masa remaja adalah masa yang penuh permasalahan, karena pada masa remaja merupakan masa badai dan masa tekanan. Hakikat perkembangan moralitas. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang harus dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Moral adalah ajaran tentang baik dan buruk, sebuah perbuatan dan kelakuan. Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah. Dengan demikian, moral merupakan kendali dalam bertingkah laku. Hakikat perkembangan keagamaan remaja. Latar belakang kehidupan keagamaan remaja dan ajaran agamanya berkenaan dengan hakikat dan nasib manusia.
Artinya, bagi kebanyakan orang, agama merupakan jawaban terhadap kehausan akan kepastian, jaminan dan keyakinan tempat mereka melekatkan dirinya untuk menopang harapan-harapannya. Dijelaskan oleh Adams dan Bullock, agama memberikan sebuah kerangka moral sehingga membuat seseorang mampu membandingkan tingkah lakunya. Agama dapat menstabilkan tingkah laku dan bisa memberikan penjelasan mengapa dan untuk apa seseorang berada di dunia ini. Agama memberikan perlindungan rasa aman, terutama bagi remaja yang tengah mencari eksistensi terhadap dirinya. Pengertian moral. Istilah moral berasal dari kata Latin mos atau moris yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan atau nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Moral dapat juga diartikan sebagai ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai baik, perlu dilakukan, dan suatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang harus dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral atau immoral, tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Karena itu, dalam pengalamannya berinteraksi dengan orang lain, baik dengan orang tua, saudara, teman sebaya, ataupun dengan guru, anak belajar memahami tentang perilaku mana yang baik yang boleh dikerjakan dan tingkah laku yang buruk yang tidak boleh dikerjakan. Karakteristik perkembangan moral. Karakteristik yang menonjol dalam perkembangan moral remaja adalah bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan kognisi yang mulai mencapai tahapan berpikir operasional formal, yakni yang pertama, mulai mampu berpikir abstrak. Yang kedua, mulai mampu memecahkan masalah-masalah yang bersifat hipotetis. Yang ketiga, berkembangnya pemikiran moral remaja. Yang keempat, keyakinan moral lebih berpusat pada apa yang benar dan kurang pada apa yang salah. Yang kelima, keadilan muncul sebagai kekuatan moral yang dominan. Penilaian moral menjadi kurang egosentris. Yang keenam, penilaian secara psikologis menjadi lebih mahal. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Yang pertama, hubungan harmonis dalam keluarga yang merupakan tempat penerapan sebagai individu. Yang kedua, masyarakat, tingkah laku manusia bisa terkendali oleh kontrol dari yang mempunyai sanksi-sanksi buat pelanggarnya. Yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sosial, terutama lingkungan sosial terdekat yang bisa sebagai pendidik dan pembina untuk memberi pengaruh dan membentuk tingkah laku yang sesuai. Yang keempat, peranan media massa dan perkembangan teknologi modern. Yang kelima, perkembangan nalar. Makin tinggi penalaran seseorang, maka makin tinggi pula moral seseorang. Implementasi perkembangan moralitas dalam pendidikan. Implementasi dari perkembangan moral pada remaja adalah: yang pertama, dalam bergaul. Remaja sudah mulai selektif dalam memilih teman. Yang kedua, remaja sudah peka terhadap
permasalahan yang terjadi di sekitarnya dan sudah mulai mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Yang ketiga, sudah mulai mencoba untuk membahagiakan orang lain. Timbul rasa kepedulian jika melihat hal-hal yang menyentuh hati. Yang kelima, remaja sudah mulai membentuk kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Upaya sekolah dalam rangka mengembangkan moralitas pendidikan. Ketika anak berada dalam masa perkembangan, pembentukan moralnya dipengaruhi oleh lingkungannya, terutama lingkungan keluarga. Pada usia remaja, pergaulannya semakin luas dan akan mengenal lebih banyak nilai-nilai kehidupan melalui kejadian-kejadian di sekitarnya. Remaja terdorong untuk mengidentifikasi peristiwa yang dialaminya sehingga dapat membedakan sikap mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dilakukan. Mengenai peranan sekolah dalam mengembangkan kepribadian anak, Hurlock mengemukakan bahwa sekolah merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak atau siswa, baik dalam cara berpikir, bersikap, maupun cara berperilaku. Sekolah berperan sebagai substitusi keluarga dan guru substitusi orang tua. Ada beberapa alasan sekolah memainkan peranan penting bagi perkembangan kepribadian anak, yaitu yang pertama, siswa harus hadir di sekolah. Yang kedua, sekolah memberikan pengaruh kepada anak secara dini seiring dengan masa perkembangan konsep dirinya. Yang ketiga, anak-anak banyak menghabiskan waktunya di sekolah daripada di tempat lain di luar rumah. Yang keempat, sekolah memberi kesempatan kepada siswa untuk meraih sukses. Yang kelima, sekolah memberi kesempatan pertama kepada anak untuk menilai dirinya dan kemampuannya secara realistis. Selanjutnya, karakteristik perkembangan keagamaan remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Yang pertama, pengertian agama. Secara etimologi, religion atau agama berasal dari bahasa Latin yaitu religio, yang berarti suatu hubungan antara manusia dan Tuhan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Adams dan Bullock, agama memberikan sebuah kerangka moral sehingga membuat seseorang mampu membandingkan tingkah lakunya. Agama dapat menstabilkan tingkah laku dan bisa memberikan penjelasan mengapa dan untuk apa seseorang berada di dunia ini. Agama memberikan perlindungan dan rasa aman, terutama bagi remaja yang tengah mencari eksistensi dirinya. Fitrah beragama ini merupakan disposisi atau kemampuan dasar yang mengandung kemungkinan atau berpeluang untuk berkembang. Namun, mengenai arah dan kualitas perkembangan beragama remaja sangat bergantung kepada proses pendidikan yang diterimanya. Jiwa beragama atau kesadaran beragama merujuk kepada aspek rohani individu yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah yang direfleksikan ke dalam peribadatan kepadanya. Karakteristik perkembangan keagamaan. Perkembangan keagamaan remaja sejalan dengan perkembangan jasmani dan rohaninya. Maksudnya, penghayatan remaja terhadap ajaran agama dan tindak keagamaan berkaitan dengan faktor perkembangan tersebut. Menurut Westerback, perkembangan tersebut antara lain: yang pertama, pertumbuhan pikiran dan mental; yang kedua, perkembangan perasaan; yang ketiga, pertimbangan sosial; yang keempat, perkembangan moral; dan yang kelima, sikap dan minat terhadap masalah keagamaan. Perkembangan keagamaan remaja tergantung bagaimana dan apa yang diperolehnya sejak masa anak-anak. Umumnya, apabila pendidikan agama yang diberikan kuat, maka perkembangan keagamaan remaja akan menjadi positif dan boleh jadi semakin kuat. Begitu pula sebaliknya,
Apabila terdapat banyak kerancuan pemahaman terhadap keagamaan, maka perkembangan keagamaan remaja tersebut akan terganggu. Pada masa remaja, keagamaan sama pentingnya dengan moral. Ahli umum sependapat bahwa pada garis besarnya, perkembangan keagamaan itu dibagi dalam dua tahapan yang secara kualitatif menunjukkan karakteristik yang berbeda. Yang pertama, masa remaja awal. 1. Sikap negatif disebabkan alam pikirannya yang kritis, melihat kenyataan orang-orang yang beragama secara hipokrit. 2. Pandangan dalam ketuhanannya menjadi kacau karena ia banyak membaca atau mendengar berbagai konsep dan pemikiran yang tidak cocok. 3. Penghayatan rohaniahnya cenderung skeptik sehingga banyak yang enggan melakukan berbagai kegiatan ritual. Yang kedua, masa remaja akhir. 1. Sikap kembali pada awalnya ke arah positif dengan tercapainya kedewasaan intelektual. 2. Pandangan dalam hal ketuhanan dipahamkan dalam hal konteks agama yang dianutnya. 3. Ketuhanan rohaniahnya kembali tenang. Faktor-faktor yang mempengaruhi keraguan dalam beragama. Menurut analisis yang dilakukan Mr. Park, keraguan itu disebabkan oleh faktor kepribadian, jenis kelamin, kesalahan organisasi keagamaan dan pemuka agama, pernyataan kebutuhan agama, kebiasaan, pendidikan, dan percampuran antara agama dan mistik. Penyebab keraguan remaja dalam bidang agama yang dikemukakan oleh Starbuck di atas adalah penyebab keraguan yang bersifat umum, bukan yang bersifat individual. Keraguan remaja pada agama bisa juga terjadi secara individual. Keraguan yang bersifat individual ini disebabkan oleh kepercayaan, tempat suci, alat perlengkapan agama, fungsi dan tugas dalam lembaga keagamaan, pemuka agama, biarawan dan biarawati, dan perbedaan aliran darah keagamaan. Faktor lain yang mempengaruhi adalah adanya motivasi dari dalam diri remaja itu sendiri. Menurut Yahya Jaya, motivasi beragama adalah usaha yang ada dalam diri manusia yang mendorongnya untuk berbuat suatu tindak keagamaan dengan tujuan tertentu atau usaha yang menyebabkan seseorang beragama. Aplikasi perkembangan keagamaan dalam pendidikan. Spilka menyatakan bahwa penanaman agama yang terhenti sebelum seseorang mencapai formal operation stage kadang akan sulit untuk diperbagi. Oleh karena itu, pemberian materi agama bagi remaja harus tetap dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek perkembangan yang terjadi pada masa remaja. Sebagai faktor eksternal, maka pendidik harus memperhatikan dinamika perkembangan remaja. Dalam hal ini, dinamika perkembangan remaja dapat digunakan sebagai dasar penyusunan materi yang akan diberikan kepada remaja beserta strategi dan metode penyampaiannya. Materi agama harus disampaikan menggunakan konsep yang luas dengan mengaitkan berbagai cabang ilmu pengetahuan lain dan disampaikan secara mendalam. Hal ini sesuai dengan berbagai aspek perkembangan remaja, baik kondisi maupun kejiwaannya, sehingga mampu mendorong minat beragama serta menumbuhkan minat untuk menggali secara mendalam mengenai berbagai pengetahuan agama, sehingga dapat menjawab segala pertanyaan mengenai suatu hal yang berkaitan dengan keyakinannya dan menjawab semua persoalan pribadinya. Demikian hasil diskusi kelompok 8, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.